مشكورة. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kali ini kita di penghujung surah Al-Hasyr. Kalau kita lihat peta konsep atau mind map yang sudah kita bikin di beberapa pertemuan kemarin, kita sudah melalui tanzih atau penyucian Allah Subhanahu wa taala, terus tasbih ya, karena ayat ini diawali dari kata tasbih, bagaimana mestinya semua makhluk itu juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada ijla'u Bani Nadhir, pengusiran Bani Nadhir, terus hukum fa', ya, rampasan perang yang tidak didapat melalui peperangan. Kemudian baru karakter dari orang-orang Islam, Muhajirin dan Ansar. Kemudian bagaimana orang munafik bermualah dengan orang Yahudi, tapi kemudian orang-orang munafik itu janjinya hanyalah seperti janji setan. Yaitu bahasan kita, sampai kemudian Al-Quran menggambarkan janjinya munafik seperti janjinya setan. Di ayat yang ke-18 kemudian perintah takwa dan konsep tentang kesuksesan, siapa orang yang sukses itu, dan keagungan Al-Quranul Karim, baru diakhiri dengan Asmaul Husna yang ada di akhir dari surah Al-Hasyr. Jadi kita sebenarnya berada di bagian yang kedua dari akhir, tapi sesungguhnya bagian yang paling akhir sendiri, yang Asmaul Husna, sudah kita bahas. Jadi ini satu-satunya bahasan yang belum kita bahas, ya. Jadi setelah dari tasbih, kemudian pengusiran Bani Nadhir, hukum fa', tentang sahabat, karakteristiknya, tentang mualahnya atau aliansi antara orang munafik dengan Yahudi, terus janjinya orang munafik, baru sekarang kita masuk ke al-amru bittaqwa sama bifauzil mu'minin wa 'azamatil Quran. Itu bahasan kita untuk sekedar mengingatkan. Oke, kita awali saja dari ayat ke-18 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kita lihat dulu peletakan ayat ini, karena kalau kita tiba-tiba tidak mengingatkan, mereview ulang tentang kenapa tiba-tiba kok Allah meminta kita untuk bertakwa. Kalau kita lihat konteksnya minimal ada dua. Ya, yang pertama, ayat ini diletakkan setelah menjelaskan tentang nasib dua kelompok yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, atau boleh juga disebut tiga kelompok. Satu ahlul kitab, dua munafikun, tiga the pagan, ya. Jadi ada tiga kelompok manusia yang sama-sama tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebut kaum kafir Quraisy atau pagan? Karena kita juga melihat hubungan antara ahlul kitab atau orang-orang Yahudi dengan orang-orang pagan yang ada di Makkah sana. Jadi Quran menjelaskan tentang tiga model manusia, atau Al-Hasyr menjelaskan tentang dua model atau tiga model manusia yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Satu tentang people of the book atau Yahudi lebih spesifiknya, yang kedua tentang munafikun, ya, tentang the hypocrite. Yang dua kelompok ini atau tiga kelompok secara lebih general, the pagan of Mecca, itu sama-sama menentang Allah dan Rasul-Nya. Harapannya setelah kita mengerti bagaimana nasibnya Yahudi, ya, yang kemudian oleh Allah dihinakan dengan cara diusir dari kota Madinah, nasibnya orang munafik yang kemudian dijelaskan oleh Al-Quranul Karim, semua tipu dayanya dibongkar, dijelaskan kepada kita, dan bagaimana nasibnya orang munafik, bahkan
kecelakaan yang akan dia hadapi, tidak saja di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Mestinya setelah kita mendapatkan penjelasan tentang nasibnya orang Yahudi, nasibnya orang munafik, maka kesadarannya mestinya kemudian kita tidak ingin seperti mereka. Dan karena itu Allah memanggil mesrah kita dengan kalimat, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu kalau kita lihat konteksnya. Yang kedua, atau kalau kita lihat dari sisi yang lain, ayat ini diletakkan setelah kita mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT, guyuran anugerah dari Allah SWT. Satu, dikalahkan Bani Nadhir dengan cara yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Nadhir dikalahkan dengan tanpa peperangan, sehingga musuh yang menjadi ulat bagi komunitas umat Islam atau negara Islam di Madinah itu kemudian diusir, dan itu tentu merupakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang Islam. Yang pertama, ya, sudah dikasih nikmat dan kemudian muncul hukum baru yang itu tentu saja merupakan anugerah bagi orang mukmin, yaitu hukum fiqh, hukum rampasan perang tanpa melalui peperangan, dan seterusnya, berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, respon kalau kita mendapatkan nikmat, maka mestinya kita bersyukur. Dan syukur yang paling terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini itu diletakkannya setelah kita memahami nasib orang-orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita nggak kepingin seperti mereka, dan kita kemudian dipanggil mesra oleh Allah untuk bertakwa kepadanya, atau kita menyadari betapa karunia Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya kepada kita, kepada orang Islam, dan karena itu mestinya kita membalas karunia Allah Subhanahu wa taala itu, syukur kita itu dengan bentuk ketakwaan kita, memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kira-kira itu konteksnya. Kenapa kemudian ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Oke. Sebagaimana Ibnu Ashur menjelaskan, walamma kana ma tadammanat surah min ta'yidillah iyahum. Ya, wa faydhi ni'amihi alaihim kana min manafi'id dunya. Ya. Jadi setelah ayat tadi, sebelum mulai dari ayat 1 sampai 17, ya, isi kandungannya menjelaskan bagaimana Allah mengokohkan, menguatkan kita, menganugerahkan, mencurahkan nikmat-nikmat ya kepada orang-orang mukmin dari berbagai kemanfaatan, kenikmatan dunia ini. Maka kemudian Allah mengingatkan kita untuk apa? Al-i'dad lil akhirah. Jadi kalau kita sudah dikasih manafi' dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, mestinya diikuti dengan persiapan ke akhirat. Al-i'dad lil akhirah. Lil akhirah. Itu sekuennya. Oke. Kita sekarang lihat dari makna perkata, kemudian nanti apa maksudnya. Kita awali dari kata ya ayyuhalladzina amanu. Kita sudah sering membahas kata ya ayyuhalladzina amanu, saya tidak mengulang, saya hanya ingin mengutip kalimat yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud ya. Jadi karena ya ayyuhalladzina amanu ini adalah panggilan dari Allah SWT, ada satu kisah menarik dari Ibnu Mas'ud. Seorang laki-laki menemui Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu orang yang ahli Al-Quran. Sahabat yang ahli Al-Quran salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki dan kata dia, faqala i'hadli, kata dia, berilah aku ini nasihat, atau katakanlah berikanlah aku ini satu perjanjian, satu nasihat yang mengikat diriku ini. Faqala, dan kemudian berkatalah Abdullah bin Mas'ud, idza sami'tallaha yaqul, kata dia, hai pemuda atau hai si fulan, jika engkau mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak, maka perhatikanlah, jagalah telingamu, pendengaranmu. Sungguh-sungguhlah dengarkan itu. Fa innahu khairun tu'maru bihi au syarrun tanha'an, kata Abdullah bin Mas'ud. Karena pasti di dalamnya ada kebaikan yang Allah perintahkan untukmu, atau ada kejelekan yang Allah larang engkau melakukannya.
Lihat, ini yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi setiap ada panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kata dia, dengarkan dengan sebaik mungkin, perhatikan dengan serius, karena kalau Allah memanggilmu pilihannya cuma dua. Pasti isinya satu, kalau bukan kebaikan yang Allah perintahkan agar engkau melakukannya, atau Allah memanggilmu untuk memberitahu kejelekan agar engkau terhindar darinya. Karena itu, kata Abdullah bin Mas'ud, setiap kamu mendengar kata, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengarkan ia dan perhatikan, karena pasti ada kebaikan di dalamnya. Bisa berupa kebaikan yang engkau diperintahkan untuk melakukan, atau kejelekan yang semestinya engkau meninggalkannya. Oke. Ayat ini dibuka dengan nida, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah bertakwa diletakkan sebagai ungkapan syukur. Tadi ya, setelah dapat nikmat, mestinya konsekuensi kalau kita mendapatkan kenikmatan, ya kita harus bersyukur. Dan kesadaran atas konsekuensi dari kekufuran. Kekufuran ahli kitab, kekufuran yang orang munafik tadi itu ya. Maka takwa di sini maknanya, kalau menurut Imam Mawardi di tafsir An-Nukat wal Uyun, kata dia adalah yang pertama, takwa di sini spesifiknya maksudnya adalah jauhi orang-orang munafik. Ya, karena sebelum ayat ini kita dikasih tahu bagaimana janjinya orang munafik, bagaimana dia memprovokasi orang-orang Bani Nadir untuk melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu secara spesifik pada konteks pada saat itu adalah ketika Allah menyatakan, hei orang-orang yang beriman, yakni orang mukmin saat itu, bertakwalah kepada Allah, maksudnya adalah jauhi orang munafik. Jangan percaya dengan kata-katanya. Ya, kenapa? Karena orang munafik pada saat itu adalah tidak ada label munafiknya. Ya, tidak ada label munafiknya. Karena munafik itu secara kasat matanya sama dengan orang-orang beriman yang lain. Karena itu ketakwaan itu membutuhkan kehati-hatian untuk tidak berdekatan dengan orang-orang yang memiliki karakter-karakter sebagaimana yang dijelaskan di pertemuan yang lalu berkenaan dengan orang munafik. Yang kedua, yang dimaksud dengan takwa di sini kata Imam Mawardi adalah ittiqa'u syubhat, ya, menjauhi hal-hal yang syubhat, yang tidak clear benar kehalalannya atau tidak clear benar keharamannya, agar kita tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Imam Qurtubi justru mengartikan lebih luas, ya. Jadi kita bisa melihat Imam Mawardi mengartikan takwa di sini kontekstual, disesuai dengan konteks saat itu. Sementara Imam Qurtubi mengartikannya enggak secara luas takwa. Takwa kepada Allah di dalam segala perintahnya, larangannya, wa adai faraidhihi, ya, menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah SWT, wajtinabi ma'asihi, menjauhi maksiat-maksiat kepadanya, sifatnya begitu. Jadi begini, kalau kita ini mengetahui nasib dari Yahudi, nasib dari munafik, nasib dari kafir Quraisy, mestinya kemudian kita mencari jalan untuk selamat. Ya, dan Masya Allah ya, ini harapannya kalau kita ini mentadaburi ayat-ayat Allah, setelah kita diiring dari awal, dibuka dengan Allah Maha Suci, Allah Maha Sempurna, bertasbih seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dikasih case. Meskipun demikian, lihat, ada makhluknya Allah, misalnya yang bernama people of the book, yang bernama orang munafik, dan seterusnya itu yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan setelah kita mentadaburinya itu, mesti kalau kita benar di dalam mentadaburi, kita ketakutan dan kita ingin tidak seperti mereka. Jadi itu jadi harapannya kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat ke-17, nanti kita leading toward ayat 18. Kemudian kita mencari, ya Allah bagaimana agar saya bisa selamat? Ya Allah bagaimana agar saya bisa tidak seperti menjadi people of the book? Ya Allah bagaimana saya tidak menjadi seperti orang-orang munafik? Dan menarik, ayat ini kemudian dibuka dengan panggilan mesra ke sini, seakan-akannya orang setelah dibangun kesadarannya,
sadar dia dan dia kepingin menemui jalan keselamatan, Allah memanggilnya, oh people, oh believer, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Karena itu sekarang kita diperintah untuk apa? Be mindful of Allah SWT, hati-hati, kata Al-Quranul Karim, ya, untuk selalu memiliki ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ibnu Katsir menguatkan pemaknaan kata selanjutnya dari takwa itu, kemudian Allah mengaitkan dengan kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Saya ingin bercerita sebentar, kemudian baru kita melihat ke makna wal tanzur, ya. Ini ada kisah yang dituturkan, direkam oleh Ibnu Katsir dari Imam Ahmad. Ada kisah yang menarik. Kunna inda Rasulullah SAW fi sadrin nahar. Kata ayahnya Munzir bin Jarir, kata dia, suatu hari kami ini bersama Rasulullah SAW di siang yang panas, di tengah siang. Faja'ahu qaumun, kemudian datang kepada kami kelompok orang, hufatan na'uratan, yang bertelanjang kaki. Ini untuk menunjukin orang yang miskin karena dia tidak punya sepatu, ya, tidak punya tidak punya sepatu, tidak punya sandal. Mujtami'un nimar awil aba, ya, dia hanya pakai gamis atau pakai seperti abaya lah. Mutaqallidis suyuf, ya, ammatuhum min mudar. Mereka membawa pedang, ya. Dan kebanyakan dari mereka ini adalah dari suku Mudhar. Bal kulluhum Mudhar, bahkan semuanya berasal dari Mudhar. Fataghayyara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah wajah Rasulullah SAW lamma ra'a bihim minal faqah. Ketika Rasul melihat keadaan mereka yang amat sangat miskin tersebut. Menarik, ya. Ini lihat empatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat orang-orang miskin, tidak bersandal, pakaiannya compang-camping, ya, kelihatan orang kurang pakaian, kurang makan, berubah wajah Nabi itu, masya Allah, ya. Fataghayyara wajhu Rasulillah. Qala fadakhala, Rasul kemudian masuk, summa kharaja, kemudian keluar. Fa'amara Bilalan, Nabi kemudian memerintahkan Bilal, fa'adzana, suruh azan Bilal. Ini sebagai salah satu cara Rasul mengumpulkan masyarakat saat itu. Kemudian sholat Rasulullah SAW. Fasalla, orang-orang kemudian sholat bersama Rasulullah SAW. Rasul mengimami. Summa khotobah, kemudian Rasul berkhutbah. Kata Rasulullah SAW, Rasul membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, hei manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari diri yang satu, sampai di ayat innallaha kana 'alaikum raqibah. Kemudian Rasul melanjutkan dengan membaca surah Al-Hasr ayat 18 ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kenapa cerita ini penting? Karena Nabi tentu saja ketika menggunakan ayat ini dibaca, berarti itulah sebenarnya cara kita memahami ayat itu. Jadi kita sekarang melihat bagaimana Nabi menggunakan ayat itu, digunakan untuk menyadarkan kepada kita, ya, atau memberikan inspirasi kepada, atau memberikan bagaimana kita mestinya mentadaburi dan memaknai ayat tersebut. Ya, Nabi membaca wal tanzur, maka hendaklah memperhatikan nafsun, setiap diri, ma qaddamat lighad, apa yang dia persiapkan, yang dia kirimkan untuk hari esoknya, yaitu hari akhirat. Kemudian tasaddaqa rajulun min dinarih, maka ada seorang laki-laki, ya, yang kemudian bersedekah dengan dinarnya, min dirhamihi, dari dirhamnya, min saubihi, dari bajunya, min so'iburi, tepungnya, semuanya dikumpulkan sampai ada yang separuh biji kurma saja yang punyanya. Faqala faja'a rajulun minal ansar, terus ada orang laki-laki dari Ansor yang dia membawa sampai tangannya ini nggak mampu membawanya karena nggak cukup, ya.
Setelah kejadian tersebut, ya orang laki-laki ini yang kemudian memberikan hartanya, apa yang dia miliki, uang, baju, makanan, summa tataba'an nas. Orang-orang ketika melihat laki-laki Ansor ini, kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansor ini. Hatta ro'aitu kaumaini min tu'amin wasiyab. Sampai kemudian terlihat seperti ada dua gundukan. Satu berupa makanan, yang satu pakaian-pakaian. Hatta ro'aitu Rasulullah SAW, sampai aku melihat Rasulullah SAW, yatahallal wajuhu ka'annahu, sampai Rasulullah kelihatan senang melihat tumpukan sekarang makanan dan pakaian itu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul kemudian menyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mentradisikan di dalam Islam, good tradition, ya melakukan satu kegiatan yang kemudian kegiatan itu menjadi tradition karena dilakukan oleh orang berikutnya, oleh orang lagi, oleh orang lain, sampai menjadi sunnah, sampai menjadi tradition. Falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dah, dan dia juga mendapatkan pahala dari orang yang melakukan setelahnya. Min ghairi ayyang qussa min ujurihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang tadi melakukan meniru dia. Demikian juga dengan amal keburukan. Ya. Ini ayat ini digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengencourage orang-orang Ansor saat itu tentang makna mempersiapkan mempersiapkan sesuatu untuk atau mengirim amal kebajikan untuk hari akhir kita, yang kemudian disikapi oleh sahabat Rasulullah SAW sebagaimana yang kita ketahui bersama. Dan kisah ini menceritakan kepada kita ada dua hal nanti sebagaimana di surat Yasin. Satu, bahwa apa yang kita kirimkan ke negeri atau kampung akhirat itu bisa berupa dua. Satu, amal soleh yang kita lakukan. Yang kedua adalah sunnah hasanah atau tradisi yang baik yang nanti itu akan sangat penting buat kita, karena meskipun kita sudah meninggal dunia, kita tetap mendapatkan kebaikannya. Kita belum berbicara panjang dengan itu, tapi kisah ini nanti menjadi analisis kita lebih dalam. Kita lihat dulu perkata dulu ya untuk memudahkan. Wal tangzur, ya, dari kata nadhara yang zuru, ini perintah di dalam bahasa Arab itu bisa dipakai dalam dua bentuk. Yang pertama dengan menggunakan sighat fi'il amar. Jadi seperti kalau saya memerintah, lihatlah, berarti itu menggunakan kata kerja, ya, fi'il amar. Atau yang kedua dengan menggunakan adawat. Kalau pakai fi'il amar itu kalau kita berhadapan langsung dengan audien. Misalnya, hey you, read, misalnya. Misalnya, kamu bacalah, itu karena kita menggunakan kata kerja langsung, ya ada komennya. Sementara yang kedua caranya bisa dengan menggunakan adawat. Kalau perintah tersebut ditujukan untuk orang ketiga, he, she, ya, tapi bukan you, yaitu dengan cara di depannya dikasih lamul amr. Jadi lam di sini adalah lam amr. Ya, jadi wal tangzur itu adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan karena dia kemasukan lamul amr. Jadi wal tangzur, atau misalnya di Al-Qur'an banyak sekali ya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, misalnya Al-Qur'an menyatakan ya. Liyadrib misalnya, hendaklah pukul, hendaklah misalnya ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, maka perintah kalau kita perhatikan ayat yang di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ini berbicaranya langsung. Ya. Jadi karena itu menggunakan kata kerja. Allah, orang beriman menjadi audiennya, Allah berbicara langsung, hei orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Tapi pada perintah yang kedua, wal tangzur nafsun, ini kita Allah sudah tidak berbicara langsung kepada kita,
Tapi kita sekarang diletakkan namanya iltifat, ya, ada perubahan. Jadi seakan-akan kameranya sekarang berubah dari face to face, ya sekarang Allah tidak berbicara langsung karena meletakkan kita sebagai orang ketiga. Ya, karena ini kenapa kita lihat sekarang perintah orang yang beriman ini kita dilihat sebagai orang yang beriman. Karena itu menjadi sangat wajar kemudian Allah menghormati atau memberikan penghargaan kepada iman yang kita miliki dengan berbicara dalam redaksi langsung orang kedua, ittaqullah. Tapi ketika berbicara dalam kalimat yang bersifat general, karena nafsun di sini adalah anyone on earth, siapa saja, maka tentu saja kalimatnya dibikin lebih umum. Karena itu kalimatnya menggunakan kata fi'il amar yang bil adawat, ya, wal tangdur, hendaklah setiap diri, yaitu nafsun, wal tangdur, setiap diri. Nah, karena itu makna yang pertama. Yang kedua, mestinya ini juga menjadi drawing conclusion dari orang yang berakal. Jadi kalau orang itu intelijen, kalau orang itu pintar, kalau orang itu menggunakan akalnya dengan berbagai kejadian yang telah disebutkan di awal, ya, bagaimana kekalahannya Bani Nadir, bagaimana akhirnya kesia-siaannya orang munafik. Nah, mestinya dari semuanya itu, apa yang bisa kamu simpulkan adalah you harus melakukan persiapan untuk hari esok. Itu maksudnya. Karena itu, wal tangdur biasanya kita terjemahkan dengan hendaklah, begitu, hendaklah. Oke. Apakah apa yang dimaksud dengan wal tangdur? Wal tangdur itu dari kata nadhara. Nadhara itu artinya melihat memang, cuman lihat maknanya, kata Imam Raghib Al-Asy'ani, nadhar itu adalah taqlibul basar wal basirah li idrakis syai' wa ru'yatihi. Kalau kita ini membolak-balik mata kita dan mata hati kita melihat dengan mata kepala, memikirkan dengan mata hati, terus-menerus agar kita menemukan sesuatu, agar kita memahami sesuatu. Namanya nazar. Atau mungkin mudahnya adalah deep thought. Kalau kita think deeply, namanya nazar. Waqad yuradu bihi at-ta'ammul wal fahsu. Yang dimaksud dengan nazar adalah ta'ammul. Kita berimajinasi, kita thinking deeply, kita berpikir mendalam, memperhatikan, memikirkan, itu namanya nazar. Waqad yuradu bihil ma'rifah al-hasila ba'dal fahsi. Makanya nazar itu yang dimaksud adalah pemikiran yang dihasilkan setelah orang melakukan analisis, perhatian yang mendalam. Ini namanya an-nazar. Ya, karena itu misalnya orang Arab menyatakan misalnya nadharta falam tanzur. Kamu melihat tapi kamu tidak memperhatikan. Itu kata orang. Kalimatnya sama, nadharta falam tanzur. Kamu melihat tapi kamu tidak melihat. Ya, misalnya. Kenapa? Karena kamu hanya sekedar melihat tapi tidak memperhatikan. Ai lam tata'ammal kata. Jadi apa yang dimaksudkan? Maksudnya pikirlah dengan mendalam, perhatikan itu, pikir secara mendalam, perhatikan, analisis, itu maksudnya. Jadi kalau kita mentadaburi Al-Quran, terutama surat Al-Hasr, pikirkan itu, apa yang dilakukan oleh Bani Nadir. Hasil akhirnya apa yang terjadi pada Bani Nadir. Apa yang dilakukan oleh orang munafik. Apa kemudian nasibnya orang munafik? Apa yang dilakukan oleh orang Ansor? Bagaimana nasibnya bagi orang Ansor? Apa yang dilakukan oleh orang Muhajirin? Ya, karena ada 5 tipikal manusia sebenarnya yang dijelaskan di surat Al-Hasyr, ya. Ada pagan Quraisy, ada people of the book, ada the hypocrite, ada Muhajirin, ada Ansor, ya. Ada Ansor. Semuanya dilihatkan. Harapannya kita disuruh mikir mendalam oleh Al-Quran. Karena itu wal tangzur. Ya, setelah Allah memanggil kita dengan iman,
Harapannya agar kita takwa, setelah itu Allah memanggil seakan-akan dengan otak kita, wal tanzur, think deeply about that. Ya, disuruh kita ini berpikir, menganalisis, ya, itu maunya. Kita tidak hanya melihat kisah tentang Bani Nadir, pengusiran Bani Nadir. Kita tidak hanya sekedar melihat bagaimana orang munafik, janji-janjinya orang munafik, karakternya orang muhajirin dan ansor. Hanya sekedar cerita, bukan itu maunya. Harapannya kita berpikir mendalam. Setelah berpikir mendalam, wal tanzur nafsun. Ya. Nafsun itu dibentuk nakiroh di sini, dibentuk umum. Kenapa? Yufidul umum fi siyaqil amr. Ya, jadi dia bersifat umum, tidak tertentu. Ya, annun, siapa saja, mau kecil, mau besar, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang Arab atau non-Arab. Ya. Ma qaddamat lighad. Oke, sekarang kalimatnya di Al-Quran menggunakan ma qaddamat. Ma itu anything. Satu, kita ini disuruh memperhatikan, ya setelah semuanya, kita mengerti ternyata semuanya ada konsekuensinya, maka kesimpulannya kita ini satu, diminta bertakwa, ya. Yang kedua, kita diminta untuk mempersiapkan hari esok kita. Apa yang kalian qaddamat, apa yang you have sent forward. Ya, qaddama, ya ada kalimat qaddama itu lawannya akhir. Jadi ada qadim, ya ada misalnya ada mustaqdimin, ada mustakhirin misalnya di surah Al-Hijr kalau masih ingat ya ada kalimat mustaqdimin sama mustakhirin di surat Al-Hijr dulu waktu kita bahas. Allah tahu siapa yang mustaqdimin sama mustakhirin. Mustakhirin. Qaddama idenya adalah orang yang melakukan sesuatu kemudian dia send forward, ya, dia kirimkan ke depan, ya, kemana? Ke hari esoknya. Nah, itu namanya qaddamat, ya, ma qaddamat. Imam Mawardi di tafsirnya menyatakan ma qaddamat min khairin au syarrin. Apa saja dari kebaikan atau keburukan yang dikirimkan, ya. Ibnu Katsir menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Makna dari wal tanzur nafsum ma qaddamat, hendaklah setiap diri ya memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Maksudnya kata Ibnu Katsir adalah hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wangzuru ma daddakhartum li anfusikum minal a'malis shalihah li yaumi ma'adikum. Dan perhatikan kemudian memangnya apa yang telah kamu siapkan, yang telah kamu simpan buat dirimu berupa amal soleh untuk hari kembalimu nanti. Ya. Dan bagaimana nanti kehormatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ma qaddamat, ma qaddamat. Oke. Jadi Allah meminta kita setelah memahami apa tadi manusia dengan berbagai tipologinya tadi, kita diminta yang pertama bertakwa, ya. Harapannya itu menjadi kesadaran karena takwa ada di dalam batin. Setelah takwa itu ada di dalam hati kita, maka kemudian kita mulai melakukan amal perbuatan. Apa yang kita kirimkan ke sana nanti. Karena kita tahu sekarang semuanya ada akhirnya. Ya, kita tahu semuanya. Orang Yahudi ujungnya dikeluarkan. Orang munafik nanti dikeluarkan. Dan paling ujung adalah nanti kita semuanya akan bertemu dengan Allah SWT. Ya, lah terus apa yang kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah SWT? Persiapan apa di hari ini yang menarik karena kemudian kita disadarkan bahwa ada hari di mana kita ini akan bertemu dengan Allah SWT. Ya, ada hari di mana kita akan menjadi permanent resident di sana karena currently we are just temporary resident. Ya. Dan kita ini akan meninggalkannya. Karena itu mestinya hendaknya kita berpikir wal tangdur nafsun ma qaddamat. Ma qaddamat. Oke. Lighad. Lighad di sini artinya besok, ya. Tetapi yang menarik, kata lighad di sini dimaksudkan untuk yaumul akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan ini sangat menarik kalau kita perhatikan karena dunia itu seakan-akan digambarkan hanya sehari, a day saja. Ya.
Karena akhirat kemudian kalau kita membandingkan akhirat itu hari esok, ya. Jadi tomorrow itu sudah hari akhirat. Jadi kalau mau dibandingkan lamanya kehidupan akhirat, ya. Jadi ini kan untuk menggambarkan apa? Menggambarkan very short period, ya, very short period kita hidup di dunia ini. Jadi ini kan satu hari saja. Ada ulama yang mengaitkan Allah itu membandingkan dengan apa? Satu, Allah membandingkan dengan mulai awal penciptaan alam semesta ini, ya, sampai nanti Allah hancurkan, itu kalau dibandingkan dengan negeri akhirat hanyalah sebanding dengan a day, yang pertama. Yang kedua, ada yang membandingkan ini dengan kehidupan kita manusia, ya, selama kita ada di dunia ini, maka itu kalau mau dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti satu hari saja. Satu. Jadi makna yang pertama yang dihadirkan dengan kalimat lighadin atau esok itu harapannya adalah kita menyadari betapa cepatnya, ya, betapa pendeknya hidup di dunia ini. Yang pertama. Yang kedua, harapannya bukan hanya pendek, tapi harapannya bahwa kita menyadari bahwa esok itu sesuatu yang pasti. Yang jangan sampai kita merasa dia sesuatu yang sifatnya masih doubted. Bukan, kita ini untuk menghadirkan certainty maksudnya. Karena itu Allah menggunakan kata esok, karena maunya sebagaimana kita hidup hari ini, maka besok itu adalah sesuatu kemestian. Karena the day ini segera akan berakhir dan akan muncul hari esok. Karena itu Allah menggunakan ghad selain untuk sedekatnya kehidupan ini, pendeknya kehidupan dunia ini. Tapi yang kedua, untuk mengapa? Instilling di otak kita bahwa yaumul akhir itu is certain. Ya, no doubt at all. Itu maksudnya. Karena itu Allah menggunakan kata ghad seakan-akan ini kita tidak bicara tentang seminggu lagi. Karena kita ini kalau ngomong tentang masih still 3 days more, masih a week ahead, masih 1 month, masih a year, itu rasanya masih tidak membuat something certain. Nah, lah begitu menggunakan kata ghad, besok, itu seakan-akan ini tidak bisa, tidak, sudah pasti ini. Ini bound to happen, tidak bound to happen. Nah, itu poinnya. Kenapa Al-Quran tidak menggunakan akhirah, tapi menggunakan ghad, menggunakan hari esok. Untuk apa? Untuk menyadarkan kepada kita pertama kali betapa pendeknya, ya, durationnya kita hidup di dunia ini, yang pertama. Yang kedua adalah untuk meyakinkan kepada kita bahwa hari akhir itu adalah certain dan pasti terjadi, tidak akan ada sedikit pun keraguan kita, sebagaimana kita tidak ada keraguan untuk menyadari datangnya hari esok. Karena itu Imam Mawardi menyatakan lighat di sini adalah yaumul qiyamah. Ya, dan sore hari itu adalah dunia. Bahkan kata Imam Mawardi bukan satu hari. Jadi gambarannya seperti kita ini sudah di sore hari. Yang sebentar lagi gelap, kemudian besok sudah menjelang hari esok itu. Masya Allah. Yakni yaumul qiyamah wal ams ad-dunya. Inna rabbakum qaddama sa'ah hatta ja'alaha lighad. Ya, Allah mendahulukan yaumul qiyamah itu hatta ja'alaha lighad. Untuk seakan-akan hari kiamat itu ya besok ini udah. Ya, besok ini saking untuk menguatkan. Ibnu Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, ghad ala zamanil mustaqbal majazan litaqribiz zaman al mustaqbal minal ba'id. Ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi, penggunaan kata esok itu untuk menunjukkan masa yang akan datang karena saking dekatnya. Ya, saking dekatnya. Li'anal ghad wa al-yaum al-muwali lil yaum. Ya, karena hari esok itu hari yang berkaitan dengan hari ini. Jadi dia bukan masih ada jedahnya 2 hari lagi, tapi langsung berkaitan. Sehingga kesadarannya masuk di otaknya orang tersebut.
Lamnya disebut dengan lamul illah, ya, atau lam dengan makna jutu atau because of, ya, li ghadin. Ai ma qaddamathu li ajli yaumil qiyamah. Apa yang telah kamu send forward? Kenapa kamu sending forward? Kenapa kamu melakukan amal soleh semuanya dan kamu kirimkan ke sana? Kenapa? Li ajli Ibu yaumil punya qiyamah. tak? Karena Ibu hari punya kiamat. tak? Karena hari kiamat. Oke. Kesadaran tentang betapa pendeknya kehidupan ini, kenapa? Karena ada satu kalimat yang sudah umum di dalam Islam, meskipun ini bukan hadis ya, ada menyatakan ini disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati, maka sungguh tegaklah kiamatnya. Jadi sebenarnya perhitungan tentang hari esok itu, kalau kita mau al-ghad itu ya, atau hari esok, atau yaumul kiamah itu, atau darul akhirah itu, yang kita sebut dengan darul akhirah, apa namanya, darul akhirah kita itu startnya dari mana misalnya. Kita ini kan sekarang ada di darut dunia, ya. Kita ada di dunia. Sebentar lagi kita pindah kepada apa namanya, darul akhirah, ya. Dar al akhirah. Kapan startnya darul akhirah itu? Para ulama sepakat sebagaimana juga di dalam hadis dijelaskan. Jadi ini ada manzilah, ada stationnya, ada berbagai station. Jadi first stationnya adalah barzah atau adalah kubur kita, makbarah kita, ya, atau kuburan kita. Nah, setelah itu nanti terus sampai ujungnya adalah station paling terakhir adalah surga atau neraka, jannah atau nar. Jadi sejak kita sudah masuk ke alam barzah, berarti kita sudah pindah ke kampung akhirah, ke kampung akhirah. Karena itu kata para ulama, man mata, siapa yang mati, faqad qamat qiyamatuhu, maka sudah tegak kiamat bagi dia. Ya, kok hilang haknya ini, qiyamatuhu. Jadi maka kemudian apa namanya, dia sudah mulai meminjakkan kakinya di yaumul qiyamah. Nah, kita ini masih belum karena kita masih ada di dunia. Ya, masih ada di dunia. Dan kalau kita lihat periode kita sejak dari lahir, kemudian kita mati, pendek sekali. Karena itu Al-Quran menggunakan kata ghad. Kata ghad. Oke. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka seperti orang-orang Ansor tadi, ketika Allah mengingatkan, ketika Rasulullah SAW mengingatkan, hei orang-orang Ansor, hendaklah kalian itu mempersiapkan apa yang kalian persiapkan untuk hari akhirat. Lihat sikap yang dia lakukan. Dia mempersiapkan untuk hari akhiratnya. Dia ambil dinarnya, dia ambil dirhamnya, dia ambil bajunya, dia ambil apa yang dia miliki yang bisa dia sending forward untuk hereafter. Karena itu Rasul sampai kemudian bergembira dengan sikap mereka. Itu contoh konkret dari orang yang memiliki kesadaran tentang al-ghad atau hari esok. Yang menarik, ayat ini menggunakan pengulangan kata takwa 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah lagi. Kemudian wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Pengulangan kata takwa untuk kali kedua ini menarik, menurut para ulama minimal ada beberapa perbedaan. Yang pertama, ada yang menyatakan ini tentu saja fungsinya takkid, ya. Kalau ada kata yang sama diulang lebih dari sekali, itu tentu menunjukkan emphasis, menggunakan penguatan. Ada yang menyatakan bahwa yang pertama itu maknanya adalah taubat, mimma madha. Ya, kita takwa itu maksudnya kita disuruh bertaubat dari segala kesalahan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, ittiqaul ma'asi fil mustaqbal. Kita memproteksi, menjaga diri kita dari maksiat di masa yang akan datang.
Yang kedua dia menyatakan takwa yang pertama itu fima taqaddama li ghad, yaitu takwa dengan cara mempersiapkan amal soleh, melakukan amal soleh yang kita lakukan untuk akhirat kita. Yang kedua, fima yakunu minkum. Ya, jadi ada juga yang mengartikan begini, ini yang jauh lebih menarik. Ada juga yang mengartikan misalnya seperti ma'ariful Quran. Jadi yang pertama itu adalah bertakwa dalam pengertian menjalankan perintah Allah, yang kedua meninggalkan larangan Allah, yang kedua, takwa yang kedua itu memastikan bahwa yang kita kirimkan itu benar. Karena ada orang yang tidak peduli, yang penting dia melakukan, tapi ternyata nanti di akhirat dia tidak dapatin semuanya. Karena kurang ikhlas di dalam menjalankan, karena tidak tahu aturannya, karena dia bertentangan dengan ajaran Al-Quranul Karim, dengan perintah Rasulullah SAW. Ada orang banyak yang melakukan kebajikan, tapi ternyata kebaikannya tidak sampai di yaumul kiamah. Nah, kata takwa itu mengapit dua itu. Satu, kita yang pertama adalah takwaan dalam pengertian menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang kedua, takwa dalam pengertian apa yang kita send forward itu benar-benar nanti sampai di sana dan dalam keadaan yang baik, bukan fake. Bukan fake, itu maksudnya. Jadi tekanannya kenapa ada takwa dua kali, demikian. Ya. Ada juga yang menyatakan misalnya Ibnu Asyur misalnya menyatakan awalan muradan bi taqwa bimana al khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa hiya al ba'its 'alal amal, dan itu akan menjadi motivasi pembangkit untuk melakukan amal soleh. Walidzalika ardafa biqaulihi wal tanzur nafsun, karena itu kemudian diingatkan dengan digandeng dengan kalimat hendaklah kalian setiap diri mempersiapkan apa yang dikirimkan untuk hari esoknya. Sementara takwa yang kedua itu maksudnya adalah ad-dawam ala takwa. Kontinuitas di dalam takwa itu. Istiqomah di dalam takwa itu. Dumu ala takwa. Ya, agar kita ini mudawamah, terus menerus, konsisten. Ya. Jadi yang pertama, kalau Ibnu Asyur mengartikan takwa yang pertama itu maksudnya adalah rasa takut kepada Allah, apalagi setelah kita tahu keadaannya orang Yahudi, keadaannya orang munafik, keadaannya orang-orang yang menentang Allah, muncul rasa takut. Dan rasa takut itulah yang nanti menjadi ba'ithah, menjadi pembangkit, ya, menjadi driving force, ya, namanya ba'ithah untuk melakukan amal. Nah, takwa yang kedua maintaining good deed itu terus, ya, agar kita ini mudawamah. Ya, nanti mungkin akan saya kasih flow chart-nya agar jauh lebih memudahkan dari sekedar note ini, ya. Tapi mudahnya adalah kalau menurut Ibnu Asyur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, takwanya adalah satu, rasa takut dulu, setelah rasa takut kemudian orang beramal, dan kecelakaannya biasanya adalah orang kemudian tidak bisa istiqomah karena naik turun iman itu. Karena itu kemudian Allah memerintahkan lagi wattaqullah. Agar apa? Agar hendaknya kita mudawamah, agar hendaknya kita konsisten. Itu kalau tahrir wa tanwir. Atau makna yang kedua tadi, yang pertama takwa beramal, yang kedua takwanya bermaksud memastikan amal itu diterima oleh Allah. Memastikan amal itu memang benar-benar nanti akan kita dapati di yaumil kiamah. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun. Ya Allah Maha mengetahui bima ta'malu, terhadap apa yang kalian lakukan. Lihat kalimatnya dipakai ta'malun, bukan taf'alun. Ya, kenapa? Karena amal adalah pekerjaan yang dilakukan dengan niat. Ya, sekarang dia tahu, pekerjaannya dia tahu, dia benar-benar melakukannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah annallahu khabirum bi'amalikum. Allah tahu tentang perbuatan kalian. Khabirum bikum alimum bima yakunu minkum. Allah tahu tentang kalian, Allah mengetahui ya keadaan kalian, apa yang telah kalian lakukan, ya, dan seterusnya. Atau kalau Ibnu Asyur mengartikan bimiqdari ijtihadikum fit taqwa. Allah tahu tentang kadar kesungguhanmu di dalam bertakwa.
Ya, itu au bimiqdari ijtihadikum fit taqwa. Allah tahu kadar kesungguhanmu di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ta'lilun lil hathi 'ala taqwa. Ya, ini menjadi dalil atau menjadi alasan ya, agar orang itu sungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu semuanya dari niat yang ada di dalam hati kita sampai perbuatan konkret dari amal soleh yang kita lakukan. Itu ayat ke-18 berkenaan dari perpindahan setelah kita dijelentrehkan, setelah dijelaskan sebelumnya tentang peristiwa yang menimpa pada Bani Nadir, pada munafik pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul dan seterusnya. Dan kemudian dibuka secara spesifik pada orang beriman, tapi kemudian dibuka secara general kepada semua di antara kita. Takwa kepada Allah dengan memperhatikan destinasi kita, yaitu Al-Ghad. Jadi kalau kita sederhanakan, kita ini diminta bertakwa, ya, kita diminta bertakwa karena kita punya iman. Iman itu mestinya menuntut orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu hanya akan muncul kalau kita punya kesadaran tentang tentang Al-Ghad, tentang hari esok. Ini bukan hanya kesadaran gini ya, kalau kita ini sadar bahwa besok kita akan ujian, hari ini kita belajar. Tapi kalau kita punya kesadaran bahwa ujian masih next month atau next year, kita tidak sungguh-sungguh. Lihat, destinasi kita itu digambarkan oleh Al-Quran sebagai hari esok. Agar dia begitu dekat, ada di dalam pikiran kita, memantik kita, ya, agar kita ini melakukan amal agar sungguh-sungguh di dalam melakukan perbuatan amal soleh. Jadi di sini kemudian kita mempersiapkan akibatnya karena kita ini sudah bertakwa, sudah menyadari tujuan kita, maka muncul persiapan tadi ma qaddamat lihat. Dan kemudian setelah ma diikat lagi dengan takwa. Oke, diikat lagi dengan takwa. Jadi ini kita lihat iman itu motivasi awal yang ada dalam hati, nanti akan melahirkan takwa. Ini masih dalam hati ya. Sekarang kita jelas ada motivasi di dalam diri. Jadi driving force-nya itu namanya takwa ya, atau iman. Kemudian kita tahu destinasi kita mau kemana, tujuan kita apa, goal kita apa. Nah, Ghad, karena kalau kita sudah clear dengan goal itu, dan sedemikian dekat goal itu, kita punya driving force-nya, maka kita akan mentranslate apa yang ada di dalam hati kita itu menjadi amal. Namanya ma qaddamat. Tetapi kita tidak tenggelam terus di dalam ma qaddamat ini. Karena kemudian kita hanya akan melakukan saja. Kita harus tetap dibimbing, jelas, dengan kualitas yang baik amal kita. Karena itu kita dibingkai lagi dengan at-taqwa. Dan perhatikan, kalau kita melakukan kebaikan, itu mungkin akan ada dinilai oleh siapa, dikritik dan segala macam. Kita tidak usah peduli dengan itu. Yang harus kita jadikan perhatian satu-satunya adalah Allah SWT yang memperhatikan kita. Mungkin orang tidak tahu akan kebaikan kita, it's okay. Innallaha khabir, Allah al-khabir. Jadi kira-kira itu harapannya. Jadi satu, kita punya iman, maunya dari iman itu memantik kita untuk bertakwa kepada Allah SWT, dan takwa itu sedemikian kuat karena takwanya ini tadi setelah kita menyadari mulai semuanya ya, mulai apa yang ada di depan kita, diawali dengan tasbih, terus apa yang ada di belakang kita, kita tahu kisah-kisah dan seterusnya itu sangat kuat, tahu destinasinya, tahu goalnya, amal kita lakukan sebaik mungkin dan memastikan amal itu nanti bisa istiqomah kita lakukan dan benar-benar ada nanti di akhirat, dan kita satu-satunya ini muraqabahnya
Ya, ini merasa kita diawasi. Jadi ini apa kalau kita sekarang ya, ini muraqabah. Ya, ini kesadaran akan muraqabah, kesadaran akan diintai. Ya, kesadaran akan muraqabah. Ya, sebagaimana yang di kajian Asmaul Husna. Jadi muraqabah, oke. Yang takwa kedua ini untuk apa namanya, mudawamah atau konsistensi atau biar komitmen, biar committed, ya, biar ada continuity and quality di situ. Sementara yang di sini ini orang hanya memikirkan quantity yang di sini. Oke, al-ghad menjadi goal and final destination-nya. Oke, yang ini menjadi driving force-nya. Nah, kira-kira begitulah kalau kita sederhanakan dari ayat yang ke-18. Mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjutkan di ayat yang ke-19, saya persilahkan. Ada Kak? Setakat ni tak ada, Doktor. Sedang Memikirkan. Sedang berfikir. Setiap yang ditadaburkan tadi. Subhanallah. Oke, kita lanjutkan saja sedikit lagi ya. Ya Allah. Oke, kita lanjutkan di ayat yang ke-19 sekarang. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum ulaika humul fasiqun. Pilihannya tadi kalau kita melihat kekufuran, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah SWT, itu pilihannya kita menjadi orang muttaqin atau kita menjadi orang fasiqin. Jadi bisa jadi dua karakternya. Ya. Nah sekarang yang pertama di ayat yang ke-18 kita diberitahu konsekuensinya mestinya kita menjadi orang muttaqin ya dengan cara yang tadi itu. Sekarang kita masuk ke agar jangan sampai kita seperti ini. Kenapa ada orang yang nanti digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai al-fasiqun. Oke. Wala takunu, kata Al-Quranul Karim, wala takunu, dan janganlah, kata Allah, kata Al-Quran Karim, janganlah kalian, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi, wala takunu, kalladzina, seperti orang-orang, nasullah, yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nisyan itu lupa, tapi bukan berarti tidak tahu. Dia seperti kita insan ya. Ini menjadi karakter semua orang karena kita ini juga insan. Lah insan itu salah satu akar katanya adalah berasal dari kata nisyan, artinya lupa. Nah, nanti menarik, orang lupa itu bukan berarti dia tidak tahu. Karena manusia disebut manusia itu karena dia punya watak lupa, tapi bukan tidak tahu. Dia sudah tahu, cuman lupa. Berarti nanti harus dicari ada sesuatu yang membuat dia lupa. Nah, itu yang menjadi penyakit kita. Kata Al-Quranul Karim, janganlah kamu menjadi orang yang melupakan Allah SWT. Ini kan sebenarnya menarik, ada orang yang melupakan Allah, padahal sebelumnya dia tahu Allah. Dia mengerti Allah, sebagaimana orang munafik, katakanlah, sebagaimana orang Yahudi. Kita ini kan diperlihatkan oleh Al-Quranul Karim sebelumnya dua contoh karakter manusia, satu people of the book, yang kedua adalah hipokrit, yang dua-duanya mengenal Allah. Orang Yahudi bahkan adalah
intelligent person. Dia tahu Allah. Orang pagan bahkan ketika ditanyai siapa pencipta langit dan bumi, dia menyatakan Allah. Itu yang menarik. Tapi menarik, ada orang yang mengetahui Allah, tetapi kemudian dia bisa lupa kepada Allah SWT. Nah ini kan menarik, ada bagaimana kemudian pengetahuan itu tidak menjadi driving force. Itu problemnya. Jadi makrifah itu, jadi kan kalau kita pikirkan, tadi kan mestinya iman itu kan dari pengetahuan sebenarnya ya, dari makrifah. Dari makrifah. Jadi pengetahuan itu nanti melahirkan keimanan, jadi takwa kan begitu. Nah ini yang menarik, nanti ada jenis orang yang mengetahui atau orang yang punya pengetahuan atau ma'rifah, tapi nanti dia lupa sama Allah SWT. Akibatnya kemudian dia, karena faknya ini fak konsekuensi, ya konsekuens. Karena dia melupakan Allah, fansahum anfusahum. Maka orang ini juga lupa terhadap dirinya sendiri. Allah membuat dia juga nanti lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya dia tidak sadar dengan dirinya sendiri. Apa sih sebenarnya yang dia inginkan dalam hidup? Apa sih sebenarnya yang dia itu rugi atau enggak? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Sama ini sekarang hari ini kita mendapati banyak orang yang menyatakan I don't know. Sebenarnya saya tidak tahu apa yang saya inginkan dalam hidup. Saya mau kemana ini? Ini fa'ansahum anfusahum. Hatta definisi tentang baik dan buruk sudah tidak jelas bagi dia. Fa'ansahum anfusahum. Dan dia tidak tahu sebenarnya I'm longing for apa. Saya ini mencari apa. I'm looking for apa. Ya, dia nggak tahu sebenarnya. Fa'ansahum anfusahum. Kenapa begini ini? Karena awalnya dia melupakan Allah. Dia melupakan Allah. Bahkan nanti dia tidak tahu apa makna dari loss, apa makna dari sukses, apa makna dari happiness, apa makna dari semuanya campur aduk. Dia tidak tahu. Hatta definisi paling sederhana tentang good and evil sudah susah bagi dia. Apalagi dia mengetahui dirinya sendiri. Saya ini sebenarnya mau apa sih? Mau kemana saya sih? Apa sih sebenarnya yang benar-benar saya inginkan ini? Benarkah rumah yang mewah, kenikmatan dunia itu sebenarnya yang saya inginkan dalam hidup? Nah itu semuanya menjadi blurry, menjadi tidak jelas semuanya. Nah, kalau kita runut, kenapa orang kok tidak punya pandangan yang kristal clear tentang itu? Kenapa? Karena dia melupakan Allah. Nah, bedanya adalah orang yang memiliki kesadaran akan Allah atau orang mutakin tadi clear jelas. Destinasi saya jelas, al-ghad. Saking jelasnya bahkan saya tidak menyatakan yaumul qiyamah. I call it as tomorrow. Saking dekatnya itu untuk menunjukin betapa kristal clear-nya pandangan hidupnya dia. Dan dia tahu apa yang harus saya lakukan, ma qaddamat lighad, dan how, semuanya menjadi clear jadi dia. Tapi nanti ada orang-orang yang bahkan karena dia melupakan Allah, dia lupa terhadap dirinya sendiri. Ini adalah kebangkrutan manusia. Ya, yang bahkan dia nggak tahu. Mungkin dia mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidup, mungkin punya segalanya, tapi empty, tapi boring, tapi tidak ada makna, meaningless semuanya. Fa'ansahum anfusahum. Masya Allah. Ini yang kita pikirkan lebih mendalam nantinya. Ulaika humul fasiqun. Kata Al-Quran, mereka itulah orang-orang fasik. Perhatikan ya, fasik masih ingat? Fasik itu adalah orang yang keluar dari asalnya. Jadi kalau ada tikus yang mestinya dia ada di dalam rumahnya, tapi kemudian dia keluar, maka dia akan menyebabkan kerusakan kemana-mana. Mencuri, ya, dan seterusnya. Namanya, karena itu disebut dengan fuwaisik, ya, dengan fuwaisik, dari kata yang sama, fasik. Maksudnya orang disebut fasik karena dia keluar dari fitrahnya, keluar dari innate nature-nya, keluar dari fitrahnya dia sebagai manusia. Karena dia sudah keluar dari fitrahnya, dia nggak tahu tentang who am I, apa sih sebenarnya yang saya inginkan. Dia nggak tahu semuanya. Lihat indahnya kalimat ini. Jadi dimulai dari kesalahan dia, yaitu melupakan Allah. Kalau nggak percaya, lupakan Allah. Tabrak semua aturannya.
Jangan pernah mengingat Allah, tidak pernah bertaubat. Nanti akibatnya adalah orang akan lupa dengan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang dia cari dari hidup. Dan dia lupa dengan dirinya itu. Lupa dengan diri itu maksudnya bukan dia tidak kenal siapa namanya, no. Tapi dia nggak tahu tentang purpose hidupnya, apa yang dia cari dari hidup. Ya, makna eksistensinya dia, konsep of happiness, konsep of sadness, semuanya menjadi tidak jelas bagi dia. Bahkan nanti ada orang yang senang saat orang lain susah. Ada orang sudah kehilangan kemanusiaannya. Itu yang dimaksud dengan fasik, karena dia sudah keluar dari fitrahnya. Masya Allah, ayat ini powerful. Ya, ayat ini powerful. Jangan sampai semacam itu, kata Al-Quran. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Sebelum kita ke detail masing-masing kata, saya ingin ngawali dari khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan menyatakan, karena fi khutbati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Abu Bakar, ama ta'lamuna annakum taghduna wa taruhuna li ajalin ma'lum, kata Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kalian tidak tahu sesungguhnya kalian itu berbagi-bagi, bersore-sore hari, ya, di dunia ini sudah ada waktu tertentu yang sudah dipastikan oleh Allah. Orang ini hidup tanggal segini, matinya tanggal segini. Orang ini akan tinggal di negara ini, matinya di negara ini. Semuanya sudah dalam ketentuan Allah. فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَن يَقْضِيَ الْأَجَلَ وَهُوَ فِي عَمَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَفْعَلْ. Maka siapa yang bisa menuntaskan kebaikan amal, ya, kalau dia bisa melakukan amal ibadah kepada Allah SWT hari ini, jangan tunda, lakuin. وَلَنْ تَنَالُوا ذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Dan kamu tidak bisa melakukan itu kecuali karena pertolongan Allah SWT. Inna qauman ja'alu ajalahum li ghairihim. Karena nanti Anda akan melihat ada orang yang menghabiskan usianya, ya, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Ya, untuk orang lain dan segala macam. Dia tidak pernah berpikir tentang kebaikannya, dia tidak mikir tentang akhiratnya. Masya Allah. Jangan sebut fanahakumullah antakun amsalahum. Ya, dan Allah melarang kalian untuk menjadi seperti mereka. Wala takunu kalladzina nasullaha anfusahum fa ansahum anfusahum. Aina man ta'rifuna min ikhwanikum. Coba kamu perhatikan teman-temanmu yang melupakan Allah SWT itu. Qaddimu ala ma qaddimu fi ayyami salafihim wa khalabis wa sa'ada. Kamu perhatikan teman-temanmu yang taat sekarang sedang dalam bahagia. Ya, yang sombong dulu sekarang sudah dalam kecelakaan. Ainal jabbarunal awwalunal ladzina banul madain wa hasanuha bil hawaid. Mana itu para diktator, orang-orang yang zalim, yang membangun rumahnya dengan batu beton, ya, bangun kota-kota, benteng-benteng yang seakan-akan dia akan hidup selamanya di dunia ini. Kemana mereka semuanya? Qad saru tahta sakhri wal abal. Mereka sekarang sudah berada di balik batu dan sumur, di tanah semuanya. Hadza kitabun, lihat kata Abu Bakar, ini adalah Al-Qur'anul Karim, la tafna ajaibuhu, yang tidak pernah sirna keajaiban-keajaibannya. Fastadi'u minhu liyaumi zulmatin. Maka carilah cahaya dari Al-Quran untuk hari kegelapanmu. Ya, wastadihu bisanaihi wa bayanih. Maka carilah cahayanya dari apa? Dari penjelasannya, dari Masya Allah indahnya, ya. Inallah asna ala Zakaria li baiti. Allah itu memuji Nabi Zakaria dan keluarganya. Kenapa? Karena dia yusari'una fil khairat, bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan terus-menerus berdoa kepada Allah, raghaban wa rahaba. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka ini orang-orang yang khusyuk, takut kepada Allah. La khaira fi qaulin la yuradu bihi wajhullah. Tidak ada gunanya ucapan yang tidak dimaksudkan untuk wajah Allah SWT. Wala khaira fi malin la yunfaq fi sabilillah. Tidak ada gunanya, tidak ada kebaikannya juga harta yang tidak dinafkahkan di jalan Allah SWT. Wala khaira fi man yaghlibu jahluhu hilm. Dan tidak ada kebaikan orang yang dikalahkan oleh amarahnya sehingga dia tidak bisa berlembut hati. Wala khaira fi man yakhafu fillahi laumata laim. Tidak ada kebaikan orang yang takut dicerca hanya karena dia takut untuk melakukan kebaikan. Lihat, Masya Allah.
Ini kalimat-kalimat yang menarik dari Abu Bakar As-Siddiq untuk mengingatkan apa? Mengingatkan tadi amal-amal yang kalau kita ngikutin apa yang diucapkan oleh dipetuahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kita tidak akan menjadi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang kita lihat tafsiran Nukat ketika menjelaskan kata wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Nasullah ada 4 makna. Yang pertama adalah orang yang melupakan Allah itu maksudnya taroku amrullah. Ya, maknanya adalah mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Maka kemudian dia nggak tahu lagi, dia lupa terhadap dirinya. Maksudnya adalah dia nggak tahu apa yang baik bagi dia, nggak tahu dia. Yang kedua maksudnya orang yang melupakan hak Allah. Dan kemudian ya dia begitu dia lupa tentang haknya Allah, lupa sholat, segala macamnya, dia dilupakan dan hak dirinya dia juga lupa. Bahwa dirinya punya hak begini, begini. Ya hak untuk mendapatkan untuk sholat, ruhaninya butuh. Ya udah lupa semuanya. Nasullah bitarki syukrihi wa ta'zimi fa'ansum bil azab. Ya, dia lupa. Nomor ketiga maksudnya lupa kepada Allah, yakni tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengagungkan Allah SWT, fa'ansum bil azab. Maka dia akan lupa terhadap dirinya sendiri. Kalau dia nanti akan mendapatkan azab Allah SWT, dia tidak sadar itu udah. Ya, Masya Allah. Yang terakhir, nasullah inda dzunub. Ya, dia melupakan Allah saat dia melakukan maksiat. Tidak ingat sama Allah kalau dia sudah bermaksiat. Dibikin enjoy, dibikin dia tidak ada ketakutan saat dia melakukan maksiat. Tidak ada perasaan berdosa. Maka kemudian dia dilupakan terhadap dirinya sendiri. Sehingga dia tidak punya keinginan untuk bertaubat. Ya, dia lupa kalau dirinya itu mestinya harus bertaubat. Sudah tidak. Hilang semuanya. Bahkan terakhir ada yang menambahkan Sahal misalnya bukannya yang lain menyatakan nasullah fir raha fa anfusahum fisyada'id. Ya, dia ini waktu muda, waktu banyak masa, waktu dia masih enak, ya raha, dia lupa sama Allah. Maka Allah melupakan dia saat nanti dia berada dalam kesusahan, saat di mahsyar, saat di dalam kuburan, saat dia meregang nyawanya, ya dia dilupakan terhadap dirinya, dia lupa, tidak tahu semuanya, dia tidak peduli dengan semuanya. Itu kalau secara mudahnya ya. Jadi kalau mau disingkatkan, semua jadi gini, kita ini kan kesadaran manusia itu dibangun atas kesadaran dia akan ingatan dia kepada Allah. Jadi kita ini hanya menjadi, ada sekian banyak ya kalau kita lihat misalnya Descartes misalnya menyatakan, ini beberapa contoh ya, ada menyatakan I think misalnya, therefore I am misalnya ya. Dulu di masa Renaissance menyatakan bahwa eksistensi manusia itu tergantung dari proses berpikirnya dia. Semakin dia berpikir, maka semakin dia menyadari tentang kemanusiaannya. Dan kita mengagungkan ini. Ya, wah, seakan-akan berpikir itu segala-galanya. Ya. Dan bahkan ada kalimat misalnya di dalam Islam misalnya al-insan hayawanun natik misalnya. Hayawanun natik misalnya. Manusia adalah hewan yang berpikir. Sekali lagi, ini kita melihat kedirian kita. Ya, itu adalah kalau kita ini berpikir, maka kemudian kita menjadi manusia. Jadi menjadi manusia itu cirinya adalah berpikir. Wah, kalau kita lihat kenapa muncul istilah-istilah kayak begini ini. Kalau kita lihat di Barat, ini munculnya adalah karena respon atas kungkungan gereja saat itu, sehingga mereka memang tidak pernah berpikir karena semua jawaban telah disediakan oleh gereja.
Misalnya siapa matahari atau bumi yang yang berputar, udah diberikan semuanya, dan kita tidak bisa berpikir yang berbeda dari gereja. Jadi ada dominasi gereja pada saat itu, sehingga berpikir secara liberal, berpikir secara merdeka, itu sesuatu yang tidak pernah ada, terutama sebelum masa Renaissance. Maka begitu muncul Renaissance, satu-satunya hal yang membuat dia merasa menjadi truly human being adalah ketika dia bisa thinking freely, ya, thinking independently. Itu yang karena itu kemudian muncul pengagungan terhadap berpikir, oke? Tetapi dalam Islam yang membuat kita ini sebagai manusia bukan hanya karena kita berpikir. Ya, sama seperti kaum rasionalis dalam Islam menyatakan manusia itu adalah hewan yang berpikir. Sekali lagi, ini tekanannya pada berpikir. Ya, tetapi di Islam itu kita bukan itu, bukan hanya sekedar berpikir yang membuat kita ini menjadi manusia. Nah, kita ini harus sadar di dalam Islam, jadi kita ini hanya akan menyadari kedirian kita, siapa kita, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Oke? Bahwa kita ini suruh beribadah. Jadi eksistensi kita ini, kesadaran kita ini, our awareness ya as human being itu sangat tergantung akan ma'rifatullah. Jadi kalau kita tidak kenal Allah, kita tidak akan aware terhadap diri kita ini. Nah, ini menjadi penting. Kenapa kok bisa demikian? Ya karena Allah itu asal-usul kita. Karena Allah awal creator. Karena semuanya berasal dari Allah SWT. Bagaimana Anda akan tahu who you are jika kamu tidak tahu your creator? Bahwa you are nothing, you just simply nothing awalnya. Dan kemudian Allah meng-create you into something. Dan karena itu, lihat, justru dalam agama itu, kita diberikan kesadaran yang paling basic, fundamental, dan yang paling penting. Kenapa? Karena kayak ini parsial semuanya. Oke lah, you bisa disebut manusia kalau you punya compassion. It's good thing. Jadi kalau you are compassionate, ya human being. Kalau kamu tidak compassionate, kamu bukan human being misalnya. That's good thing, tapi sekali lagi dia partial saja. Misalnya kalau I think, therefore I am, that's partial masih. Tidak utuh, tidak holistik melihat manusia. Kenapa? Karena eksistensi kita dikaitkan hanya dari beberapa kemampuan kita. Berpikir dan seterusnya. Tapi perhatikan Al-Quranul Karim atau Islam ini. Kita dikasih tahu Allah nyiptain kita ada fitrah, ya. Ada Hanif, macam-macam, semuanya udah dikasih tahu. Tapi lihat, kalau kita ingin tahu siapa kita, ya eksistensi kita ini, siapa saya, mau kemana saya itu, adalah dengan cara ma'rifatullah. Dengan cara ma'rifatullah. Karena itu ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ini kalau kita dalamkan menjadi sangat masuk akal sekali. Kenapa kita ini kemudian butuh mengetahui Allah karena kita belong to Him, ya kita berasal darinya, kita akan kembali kepadanya. Awalnya kita ini nothing, kemudian menjadi manusia dan seterusnya dan seterusnya. Sudah jam 9.28 Kak, kayaknya kita akan diskusikan lebih mendetail besok hari mungkin. Tidak ada pertanyaan untuk malam ini, sudah matanya sudah agak tidak kuat sudah. Jadi insya Allah kita lanjutkan besok di pagi hari untuk melanjutkan apa yang dimaksud dengan nasullah. Kenapa kemudian orang yang melupakan Allah disebut Al-Quran sebagai fa'ansahum anfusahum. Ya. Oke. Demikian mungkin Wan Mas Lukma, sorry, kita lanjutkan besok hari saja. Dan pertanyaannya kita diskusikan di besok hari insya Allah. Demikian dari saya, mohon maaf Kak Ha, sampai ketemu lagi. Dan terima kasih dokter. Ya sama-sama. Jazakallah khairan katsira. Ya, Bu, mari kita insya Allah sambung dengan besok hari. Dan dari saya terima kasih. Dan Allah yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.